Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Zulkarnain, NIM 20104106210014, kelas C, Prodi Geografi, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Analisis Kualitas Perairan Laut terhadap Aktivitas di Lingkungan Pelabuhan Wanggapu, Alor, Sumba Timur, tahun 2017 Januari sampai Maret. Penulis Rikson Siburian, Lisnawati Simatupang, dan Misyahril Bukit. Dimulai dari yang pertama, sifat kimia air laut. Yang pertama adalah derajat kesamaan. Kedua, BOD atau Biological Oxygen Demand. 3, oksigen terlarut. 4, kesadahan. 5, nitrat. 6, minyak dan lemak. 7, logam berat terlarut. 8, salinitas. Dan yang ke-9, PBC atau polychlor binevyl. Derajat kesamaan atau pH. Derajat kesamaan dapat memberikan gambaran tentang keseimbangan asam dan basa yang secara mutlak ditentukan oleh besarnya konsentrasi ion hidrogen dalam perairan. Perairan laut umumnya mempunyai pH berkisar antara 6,5 sampai 9,0 derajat. Keasaman sangat penting dalam menentukan nilai guna perairan untuk kehidupan organisme dan keperluan lainnya. Umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti aktivitas fotosintesis, suhu, dan adanya anion kation. Berubahnya nilai pH menimbulkan perubahan terhadap keseimbangan kandungan karbon dioksida karbonat di dalam air. BOD atau Biological Oxygen Demand. Kebutuhan oksigen biologis atau lebih dikenal dengan BOD didefinisikan sebagai banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dan senyawa nitrogen. Selanjutnya, oksigen terlarut. Oksigen terlarut merupakan variabel kimia yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan biota laut sekaligus menjadi faktor pembatas bagi kehidupan biota. Daya larut oksigen dapat berkurang disebabkan naiknya suhu air dan meningkatnya salinitas. Konsentrasi oksigen terlarut dipengaruhi oleh proses respirasi biota laut dan proses dekomposisi bahan organik oleh mikroba. Pengaruh ekologi lain yang menyebabkan konsentrasi oksigen terlarut menurun adalah penambahan zat organik atau buangan organik. Selanjutnya, kesadahan. Kesadahan air adalah kandungan mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium dan magnesium dalam bentuk garam karbonat. Air soda atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi. Selanjutnya, nitrat atau NO3N adalah ion-ion organik alami yang merupakan bagian dari siklus nitrogen di alam. Nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti ammonia, nitrit, dan nitrat. Selanjutnya, minyak dan lemak. Minyak dan lemak adalah salah satu kelompok bahan kimia yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut di dalam air. Perbedaan antara suatu lemak dan minyak: pada temperatur kamar lemak terbentuk padat dan minyak bersifat cair. Selanjutnya, logam berat terlarut. Logam-logam berat dalam air laut secara alami umumnya terdapat dalam jumlah yang rendah. Kecenderungan adanya logam berat dalam jumlah yang melampaui batas terutama berasal dari kegiatan manusia berupa limbah industri yang masuk ke perairan laut. Selanjutnya, salinitas. Salinitas atau biasa disebut dengan kadar garam atau keberagaman ialah jumlah berat semua garam dalam gram yang terlarut dalam 1 liter air.
biasanya dinyatakan dengan satuan per mil atau gram per liter. Lanjut ke sifat fisika air laut. Sifat fisika air laut terdiri dari 1. Kebauan, 2. Kekeruhan, 3. Zat padat tersuspensi, 3. Zat padat terlarut, dan yang terakhir suhu. Yang pertama, kebauan. Menunjukkan baik warna, kebauan, dan rasa air secara organoleptis, memberikan gambaran yang baik, masing-masing terlihat jernih, tidak berbau, dan tidak berasa, atau alami. Yang kedua, kekeruhan. Kekeruhan air umumnya dipengaruhi oleh nilai padatan tersuspensi. Semakin tinggi kandungan padatan tersuspensi, semakin tinggi pula kekeruhan, dan semakin rendah tingkat kecerahan perairan. Yang ketiga, zat padat tersuspensi atau TSS. TSS dapat terdiri dari partikel organik, anorganik, atau campurannya. Tingginya nilai TSS dalam suatu perairan dapat mempengaruhi kehidupan organisme yang tumbuh di perairan tersebut, terutama jenis bentos dan plankton. Yang keempat, zat padat terlarut atau TDS. TDS adalah singkatan dari Total Dissolved Solid, yang dalam bahasa Indonesia berarti jumlah zat padat terlarut. TDS merupakan indikator dari jumlah partikel atau zat tersebut, baik berupa senyawa, organik, maupun non-organik. Dan yang kelima adalah suhu. Suhu merupakan indikator yang penting untuk menentukan efek selanjutnya terhadap nilai parameter air lainnya, seperti mempercepat terjadinya reaksi kimia, reduksi kelarutan gas-gas dalam air, atau dapat membesar bau atau rasa. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sifat kimia dan fisika air laut. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.